Sampai-sampai Rasulullah mengatakan gini dalam hadis itu. Seorang suami yang menceritakan keburukan istrinya pada orang lain, atau istri yang membicarakan keburukan suaminya pada orang lain, kata Rasul sama dengan dua setan yang berzina ditonton oleh semua manusia. Betul dia tidak makan, tidak minum, tapi sepanjang hari di kantor atau di pasar dagang dia nipuan batur. Yang 9 on dibilang sekilo. Sudah jelas itu susu campur air dijual dengan harga susu murni. Malah ngomong dek bedu sama susu murni, dek bedu deh. Sudah jelas itu madu campur air gula disebut madu asli, malah ditulis segede naon asli. Di dalam sebuah asar itu bukan hadis, tapi ungkapan dan kisah para sahabat Rasulullah SAW. Di dalam sebuah asar diriwayatkan pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Yang artinya, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu aja yang beliau mohonkan pada Allah selama 7 putaran tawaf. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok sedikit. Jadi selesai tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau ditanya, kok Anda ini aneh? Orang lain doanya panjang-panjang. Gitu. Bahkan kalau saya kebetulan sedang umrah haji bawa jemaah itu, banyak jemaah yang sudah menyiapkan doa dari tanah air, apa yang nanti mau dimohonkan, terutama saat tawaf. Kalau Anda cuma mengulang-ulang satu doa itu, kenapa? Sahabat Rasulullah SAW ini kemudian mengatakan, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ini ada di Quran surat Saba ayat 13. Betapa kata Allah, sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu artinya siap menjalani hidup ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Nah, yang mau menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah itu hanya sedikit. Karena itu sangat sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan baik dia jin dan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf 179. Itulah sebabnya kata sahabat Rasul ini, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit. Pertanyaannya sekarang, kenapa hanya sedikit yang bakal masuk surga? Walaupun manusia itu diberi kebebasan penuh 100% untuk menentukan pilihan. Apakah mau masuk surga atau mau masuk neraka? Apakah mau beriman atau kafir? Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Quran surat Al-Kahfi 29. Ternyata sejak generasi manusia diciptakan oleh Allah sampai dengan detik ini, insya Allah sampai kiamat, yang memilih beriman itu hanya sedikit. Padahal dulu Allah nggak pernah berhenti mengutus para rasul, para nabi yang kita nggak tahu berapa jumlahnya. Kebanyakan kata Allah kami tidak kisahkan dalam Al-Quran. Yang Allah kisahkan cuma 25 rasul. Tetap saja manusia lebih banyak memilih kafir. Kita ambil contoh misalnya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun beliau berdakwah? Kata Al-Quran 950 tahun. Dan itu dia lakukan siang dan malam. Inni da'autu qauman lailan wa nahar. Setiap hari terus beliau berdakwah. Setelah Allah yang maha tahu hati manusia, memang gak akan ada lagi yang mau beriman. Kata Allah pada Nabi Nuh, Nuh siapkan bahtera. Nah, siap, masukkan orang yang beriman. Ini semua orang kafir akan saya habiskan, kata Allah. Ditenggelamkan. Berapa yang masuk bahtera? Cuma 40. Sebagian ulama mengatakan 40 pasang, 80 lah. Bahkan Nabi Nuh nggak berhasil mengislamkan istri dan anaknya Kan'an. 950 tahun berdakwah. Dan dulu orang-orang kafir itu selalu dihabiskan oleh Allah. Zaman Nabi Nuh nggak disisakan satupun orang kafir. Nanti kita lihat lagi dalam sejarah, kaum Ad habis, kaum Samud habis, kaum Nabi Lut habis, kaum Fir'aun, jeung Fir'aun habis. Fir'aun yang dulu, Pak. Zaman Nabi Musa itu. Habis. Tetap saja yang beriman itu hanya sedikit. Lihat saja sekarang, jumlah manusia berapa? Kurang lebih 7 miliar. Yang mukminnya katanya 2 miliar. Itu 2 miliar itu sudah terhitung aliran-aliran sesat. Karena masing-masing ngakunya Islam. Syiah mengaku Islam, Ahmadiyah mengaku Islam. Kalau ini kita singkirkan dari perhitungan, paling sisa 1,8. Jadi selalu yang memilih beriman itu hanya sedikit. Lah yang beriman yang cuma sedikit itu lalu diseru oleh Allah di Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas, ulah setengah-setengah. Karena yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari orang yang mengaku beriman itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran yang sebagian dari ayat-ayat ini dijelaskan oleh ribuan hadis. Kenapa sampai ribuan ayat, ribuan hadis? Karena yang mau diatur dari kehidupan orang yang mengaku beriman itu mulai dari A sampai Z, mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Masuk WC ada aturannya? Kaki mana duluan? Kiri, apa yang dibaca? Nanti selama di WC ada aturan lagi, nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Masa di WC sama dengan waktu sholat itu menghadap kiblat.
Keluar dari WC, kaki mana duluan? Kanan. Apa yang dibaca? Ghufranak atau alhamdulillahillazi azhabanial aza. Kan ulah pahili dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqan. Hari saya dahar naon di WC. Kalau kita ikuti aturan Allah dalam urusan masuk WC itu ibadah tidak? Ibadah. Makan ada aturannya. Ada yang halal dimakan, ada yang haram kita makan. Ada yang haram zatnya, nah itu nggak banyak itu. Hanya sedikit yang diharamkan zatnya. Bangkai, darah, daging babi dan segala binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tapi ada haram cara memperolehnya. Oh itu semua, Pak. Daging ayam halal haram? Halal, lamun urang. Kalau ayam tetangga, ada ayam tetangga masuk ke halaman rumah, pas dibuka pintu, masuk kamar. Kebetulan kita lagi megang pisau, terus kapunci, terus kagoreng, terus kadahar, ya haram. Menikah ada aturannya. Tidak semua wanita bisa dinikahi, atau tidak semua pria bisa dinikahi. Ada yang halal untuk dinikahi, ada yang haram untuk dinikahi. Setelah mereka sah menjadi suami istri, tidak berarti mereka juga bisa melakukan hubungan suami istri. Ada saat-saat di mana diharamkan melakukan hubungan suami istri. Ini semua ada aturannya. Semua aturan ini oleh Allah ditetapkan untuk kita patuhi kepada mereka yang mengaku beriman. Sekarang kita sudah berapa tahun dari negara merdeka? Hampir 79 tahun. Negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Selama 79 tahun belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Baik menyangkut masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, pidana, perdata. Tidak pernah. Untuk apa Allah menurunkan semua aturan ini? Kalau bukan untuk kita laksanakan. Jadi sudah yang beriman itu cuma sedikit. Hanya sedikit orang yang beriman yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Lalu kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis, yang mau mengislamkan dirinya secara kafah itu hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Berulang-ulang Rasulullah mengawali dalam hadis sabdanya dengan kata rubba, kadang-kadang dengan kata kam, yang artinya jumlah yang sangat banyak. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang sholat, hasilnya cuma cangkel. Eta ge lamun teu ngebut salatna. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Alangkah banyaknya. Artinya Rasul ingin mengatakan dari semua orang yang sholat dan saum, hanya sedikit sekali yang saum dan sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu baca kitab fikih bab haji, itu biasanya ada diriwayatkan seorang waliullah yang sangat terkenal, namanya Syekh Abdul Rahman. Jadi diriwayatkan waliullah ini suatu ketika di musim haji, dia ada di Mekah tapi tidak sedang berhaji. Selesai melaksanakan sholat malam di depan Baitullah,
Dia sempat tertidur sebentar. Bangun dari tidurnya, badannya berkeringat. Sehingga beberapa sahabatnya sempat khawatir kalau beliau itu sakit. Hanya mereka bertanya, "Syekh, apakah Anda sakit?" "Oh, tidak, saya alhamdulillah sehat." "Lalu apa yang terjadi?" "Tadi saya sempat selesai sholat malam itu sempat tertidur sebentar. Dalam tidur saya yang sebentar itu saya sempat bermimpi. Saya takut sekali kalau mimpi saya ini petunjuk dari Allah. Itu yang membuat dirinya keringetan gitu." "Memangnya Anda bermimpi apa, Syekh?" Kata para sahabat. "Saya bermimpi semua orang yang haji tahun ini tidak ada satupun yang mabrur haji. Andai kata mimpi waliullah ini memang betul petunjuk dari Allah, semakin terbuktilah apa yang Rasulullah SAW katakan, dari semua orang yang beribadah itu hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah. Sudah yang memilih beriman itu cuma sedikit, hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Mukmin yang mau mengislamkan dirinya secara kafah itu hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang masuk surga itu seperti pisang. Itu kurang jadi ngaharulang kieu, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah nggak usah ngahulang, Pak. Nah, insya Allah bapak dan ibu yang hadir di sini semuanya termasuk yang sedikit. Etan, penting Pak Amina sih tarik. Nah, ya nama guys, malah nu curiga gitu. Mari mah rek amin wae di loba nu curiga. Gitu. Nah, saya ingin menjelang Ramadan ini dalam kesempatan silaturahim kita pada hari ini mencoba menjawab apa yang harus kita lakukan agar kita termasuk yang sedikit yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak menurut saya ada dua syarat utama yang harus kita penuhi agar ibadah kita itu makbul, mabrur, diterima Allah. Yaitu apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan syariat dan hakikat ibadah. Ada dua, ada syariat, ada hakikat. Syariat sesuai dengan istilahnya, syari itu artinya jalan. Ini syari, ini jalan apa depan? Ya itulah jalan itu. Itu namanya syari, jalan itu. Dalam bahasa Arab ada juga torik. Torik itu juga artinya jalan. Ulama-ulama fikih lebih suka memberikan istilah syariat. Kalau ulama-ulama sufi lebih cenderung mempergunakan istilah torikot. Artinya sama, jalan. Torikot. Cuman karena lidah kita mungkin agak berat mengucapkan itu torikot, gitu ya. Akhirnya kita nyebutnya tarekat. Malah kabulah itu menjadi tirakat. Jadi tarekat atau syariat itu jalan yang harus ditempuh agar kita bisa mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Hakikat. Lamun cek bahasa tasawuf ma'rifat. Ambil contoh begini. Besok saya punya rencana mau pergi ke Jakarta untuk menemui si Eta. Ya si Eta lah, si Fulan. Pertanyaan saya,
Saya ke Jakarta itu tujuan bukan? Hah? Ke Jakarta tujuan bukan? Syariat hakikat? Syariat. Jalan, bukan tujuan. Tujuan saya apa? Menemui setan. Maka syariatnya saya banyak pilihan. Apakah mau pakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Kendaraan umum, ada bus, ada ya, ada kereta api ada yang cepat, ada cepat pisan. No, utangnya gede pisan. Atau bisa juga pakai pesawat. Kalau pakai kendaraan pribadi, banyak lagi, bisa lewat Cipularang, bisa lewat Cianjur, sana itu Puncak dan seterusnya. Bisa juga lewat Subang, bisa juga lewat Cirebon. Ke Cirebon lah terus muter gitu. Andai kata semua jalan yang lain macet, gitu. Bisa. Terserahlah, nanti saya mau ngambil syariat yang mana ini. Yang penting saya harus sampai ke Jakarta. Berhasil saya sampai ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, setan nelfon. Latihan, mohon maaf, saya mendadak harus pergi ke Medan. Tadi habis subuh, rusuh segala rupa dan sebagainya, nggak sempat memberi kabar. Sekarang posisi saya sudah di airport, segera akan ke Medan. Jadi rencana pertemuan kita hari ini, mohon maaf batal. Kira-kira apa komentar saya? Dasar si eta. Sia-sialah perjuangan saya, pengorbanan saya untuk ke Jakarta. Sudah saya korbankan acara di Bandung, korbankan uang, korbankan waktu, tenaga, pikiran. Saya tidak berhasil mencapai tujuan. Syariat tidak mencapai. Dari sini sudah mulai bisa kita tangkap mungkin hadis Rasulullah tadi. Alangkah banyaknya orang yang sholat, hasilnya cangkel. Nah, sekarang mari kita lihat Quran surat Al-An'am 162. Nggak usah buka Al-Quran, Bu. Ya, insya Allah ya arah rapal kira. Inna sholati, tuh kan arah rapal kira. Tadi geus hana geus rek muka wae Al-Quran. Nya eta sugan teh lain eta gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Oke, heula nepi ka wa mamati we heula. Sampai wa mamati ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Syariat hakikat. Syariat itu. Jalan yang sedang saya tempuh. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Bukan tujuan. Jalan yang sedang saya tempuh. Apa tujuan saya melakukan itu semua? Lillahi Rabbil. Nah, itu hakikatnya. Itu tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya itu ingin menggapai ridha Allah. Karena untuk menggapai ridha Allah, Allah perintahkan saya sholat. Allah perintahkan saya saum. Itu syariat semua. Tujuannya ingin menggapai ridha Allah. Lalu ada dulu salah satu aliran sesat di Jawa Barat ini. Di Jawa Barat itu banyak aliran sesat tuh. Dalam catatan yang saya miliki ada 250.
Bunghar, Jawa Barat urusan aliran sesat. Ada aliran sesat yang itu, yang penting katanya hakikat, tidak perlu syariat. Sehingga mereka nggak pernah sholat, nggak pernah saum. Kalau sudah mau mendekatkan diri pada Allah, tinggal yuk kayak gitu, tak eling gitu. Itu sesat betul. Bagaimana mungkin saya bisa mencapai tujuan menemui si Eta kalau saya tetap ada di Bandung? Saya harus menempuh jalan. Bahkan untuk bisa tercapai hakikat itu yang pertama, syariatnya dulu harus benar. Kalau syariatnya sudah tidak benar, hakikat nggak mungkin tercapai. Kita ambil contoh yang tadi. Saya ingin ke Jakarta, tujuannya ingin menemui si Eta. Lalu pilihan saya ngambil kendaraan umum, naik bus. Saya naik bus jurusan Bandung Ciamis. Pertanyaan saya naik bus jurusan Bandung Ciamis itu syariat bukan? Syariat, tapi sesat. Eta aliran sesat nu karena itu. Jadi untuk supaya ibadah itu diterima, syariatnya dulu harus benar. Kalau syariatnya sudah salah, ya sudah, nggak ada hakikat itu. Tapi kalau syariat sudah benar, belum tentu hakikatnya tercapai. Syariatnya itu harus benar menurut siapa? Ya, menurut Allah, menurut hadis dan Al-Quran. Kan kita ingin mencari ridha Allah, harus benar menurut Allah, jangan benar menurut perasaan dan pikiran kita. Mohon maaf ya kalau sholat Isya, saya tahu di sini 4 rakaat tadi kita sholat berjamaah. Kalau sholat subuh yang saya ingin tanyakan itu, di sini berapa rakaat? Ya? 2. Dan 2. Iya, sholat subuhnya gitu. 2. Ya sudah kalau 2. Ini andai kata ya, ibu-ibu. Andai kata ada seorang muslim sholat subuh 5 rakaat. Pertanyaan saya, 5 rakaat dengan 2 rakaat, bagus mana? 2. Bapak-bapak udah dengar semua ya? Jadi bagi ibu-ibu, 5 juta rupiah dengan 2 juta rupiah itu lebih bagus 2 juta. Hah? Oh, ada rupiah beda aja. Rupiah mah 5 aja. 5 rakaat dengan 2 rakaat menurut akal bagus mana? 5. Orang lain sholat subuh cuma 2 rakaat, dia 5. Bagus 5 tuh menurut akal. Tapi saya yakin kalau ada seorang muslim sholat subuh itu 5 rakaat karena dia yakin itu yang terbaik, insya Allah masuk neraka. Bagus menurut akal dia, tidak benar menurut Allah. Jadi kita dalam mencari ridha Allah itu harus benar menurut Allah. Nah, ada dulu lagi aliran sesat lagi. Kita dulu punya forum ulama umat Indonesia, sampai sekarang masih saya pimpin. Kita sering menangani masalah-masalah aliran sesat. Ya, terima kasih Pak. Saya kalau minum, alhamdulillah bisa saya nikmati Pak, seperti barusan. Ari roti kumaha? Ada harna bari ceramah. Bu, ibu aja lah yang makan Bu. Dan saya nggak mungkin Bu makan sambil
Ambil ceramah? Hari ini mah masih mungkin. Jadi dulu ada aliran sesat lagi, sempat berkembang di Bandung. Tapi nggak tahan lama, usir. Lalu lari ke daerah Garut dan Tasik. Sempat mempengaruhi beberapa saudara kita di Garut Tasik. Sampai akhirnya para ulama lapor ke aparat, diamankan orang ini. Nama nabinya untuk daerah Jawa Barat itu Teguh SH. Pernah dengar nama itu? Dulu seorang pengarang dia. Seorang pengarang penulis. Banyak tulisannya di koran majalah. Lalu dia tertarik ingin mendalami Islam, masuk kelompok aliran sesat itu. Akhirnya dia dilantik sebagai nabi untuk daerah Jawa Barat. Maka dia mengembangkan aliran sesatnya. Salah satu ajaran sesatnya itu, mereka sholat yang fardu 17 rakaat itu sekaligus. Jadi biasanya mereka lakukan pagi hari sebelum ke kantor, sholat 17 rakaat. Jadi pergi kantor, nanti begitu terdengar azan zuhur, temannya ngajak, ayo sholat. Sudah, katanya. Sudah kumaha, itu kan akarek, ada lagi biar. Sudah, tadi cina sekalian pagi-pagi. Nanti orang lain pergi sholat asar ke masjid, sudah, saya mengatakan sudah sekalian. Apa katanya bedanya? Bedanya kalau satu dicicil, subuh 2 rakaat, nanti zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, sama dengan 17. 17 kali 1, 17. So, senang alus mana dicicil dengan dibayar kontan? Sudah beli HP dicicil, beli motor dicicil, beli mobil dicicil, imah dicicil, cik atau ibadah ke Allah macing kontan atau banyak itu yang di Garut Tasik dulu yang sempat terpengaruh banyaknya. Ini syariatnya saja sudah ngaco. Gitu. Saya ambil contoh sekarang gini. Andai kata saya sakit, kemana saya pergi? Dokter. Kenapa kalau sakit saya pergi ke dokter? Karena urusan penyakit saya hanya beriman. Maaf saya pinjam istilah iman ini dalam pengertian bahasa. Saya hanya percaya kepada dokter. Makanya saya ke dokter, nggak pergi ke bengkel mobil misalkan itu. Keimanan saya kepada dokter itulah nanti yang akan membuat diri saya Islam. Islam itu dari kata aslama, berserah diri, tunduk, patuh, taat. Tok, 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 assalamualaikum dok, waalaikumsalam, kata dokter. Dok, saya sakit. Ya tentu saja, kata dokter. Coba kalau Anda tidak sakit, ngapain Anda ke sini? Kan yang ke sini semua orang yang sakit. Yang ke tempat praktek saya. Ya sudah, masuk, kata dokter. Sakit apa, kata dokter? Dok, saya itu ke sini karena saya ingin tahu saya itu sakit apa. Andai kata saya sudah tahu, ngapain juga saya ke sini? Ini dialog ini sudah mulai mendekati hubungan antara iman dan Islam, antara keyakinan dan kepatuhan. Baik, kata dokter, masuk, buka baju, buka, baring, saudara, baring. Tarik napas, tarik, tahan, tahan, saya sudah bengap-bengap, saya tahan itu. Mengap-mengap. Oh, dokternya terus nerima dulu telepon. Halo, orang suruh menahan. Buka mulut, buka. Keluarkan lidah, keluarkan. Tidak pernah saya berdebat. Buka mulut. Loh,
Kenapa saya harus buka mulut dong? Ya kan saya harus periksaan hina saudara itu radang atau tidak. Dari awal dok saya sudah mengatakan saya sakit perut. Apa urusannya saya harus buka mulut? Mari kita debat, mari kita diskusikan dong. Debat saya dengan dokter itu kenapa harus buka mulut lebih ke 2 jam gitu. Nggak terjadi Pak. Kenapa? Saya percaya kepada dokter itu. Makanya saya nggak pernah mendebat. Jadi apa penyakit saya dok? Radang. Tenggorokan saudara radang. Jadi harus gimana? Ini saya sedang buatkan resep. Tebus di apotek, ikuti aturan saya. Baik dok. Ambil di apotek itu obat itu. Begitu keluar dari apotek, ada bapak-bapak pakai topi gitu. Saya nggak kenal. Tiba-tiba manggil saya, Bapak sini Pak. Ada apa Pak? Buka mulut. Tarik nafas. Loh saya nggak akan Islam Pak, nggak akan nurut. Loh kenal aja enggak. Nanti dulu Pak, Bapak itu siapa? Nggak perlu tahu, nggak bisa. Bapak siapa Pak? Oh di tukang sayur. Terus naon urusan anak saya kudu salamat. Saya hanya akan patuh ke tukang sayur kalau saya mau beli sayur. Sampai di rumah saya minum itu obat itu. Yang kapsul 3 kali 1 setengah jam sebelum makan. Yang tablet 3 kali 2 setengah jam setelah makan. Lalu ketika saya sedang minum tablet dan kapsul itu ada orang datang bertanya, kenapa kamu minum obat ini? Saya sakit. Ya kenapa minum obat ini? Kata dokter saya harus minum obat ini. Nya kunaon ieu obat ieu? Teuing. Cek dokter gitu. Kenapa ini 3 kali 1, ini 3 kali 2? Cek dokter gitu. Kenapa kamu tidak makan ini? Dokter melarang saya. Kenapa kamu jadi banyak minum ini? Dokter menyuruh saya. Kunaon? Teuing. Jangankan saya tahu itu apa hikmah dari obat itu. Namanya saja sudah banyak yang lupa saya. Telan aja kumaha cek dokter. Gak pernah saya berpikir, ini 3 kali 1, 3 kali 2, berarti sehari saya 9 tablet dan kapsul. Harus habis selama 5 hari. Jadi ada 45 tablet dan kapsul yang harus saya minum. Apa salahnya kalau saya minum sekaligus? Mana yang lebih baik dicicil dengan dibayar kontan? So, si aliran sesat inum obat sekaligus. Insya Allah gerak disolatkan batur gitu. Dokter mungkin salah tidak? Mungkin salah manusia kok. Tapi kita taat, patuh. Karena yakin ilmunya lebih dari kita. Allah tidak mungkin salah. Al-Quran dan hadis itu resep dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang ingin selamat, bahagia, hidup, dunia, akhirat. Tinggal ikuti. Tinggal itu aturannya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ini kadang-kadang begini, ada orang misalnya dalam sholat itu menambah bacaan atau menambah ini dan sebagainya. Lalu kita tanya, saya perhatikan tadi Anda menambah bacaan-bacaan ini. Ada hadisnya? Kalau dia bilang, ya hadisnya, mana? Tapi kalau ternyata memang tidak ada, lalu dia jawab tidak ada. Lalu kenapa Anda lakukan? Kalau tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, kenapa Anda lakukan? Maka jawaban yang paling sering kita akan dapatkan, bukankah itu lebih baik yang saya lakukan ini? Wah, bahaya betul itu jawaban itu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa yang Anda lakukan itu lebih baik dari yang dicontohkan Rasul. Anda lebih mengerti tentang Islam dari Rasul. Sementara Allah sendiri sudah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama Islam itu sudah sempurna.
Al-Maidah ayat 3 itu ya. Nah, kalau sudah sempurna jangan ditambah lagi. Kalau kita tambah artinya belum sempurna kan itu. Masa kita lebih ngerti mana yang lebih baik dibanding Rasul? Nah, pertanyaannya lagi nanti, syariatnya ini harus benar. Kalau syariatnya sudah benar, baru kita bicara hakikat. Kalau syariatnya sudah salah, sudah, nggak usah bicara hakikat. Nggak mungkin tercapai tujuan kalau syariatnya saja sudah salah. Mau ketemu si Fulan di Jakarta, nempuh jalan ke mana? Ke Ciamis. Ya nggak akan ketemu itu hakikat. Sayangnya kebanyakan kita itu terjebak di syariat. Merasa kalau sudah melakukan gerakan dan bacaan sholat, merasa sudah sholat. Sehingga kadang-kadang sholat pun ditempuh dengan kecepatan tinggi. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nas. Assalamualaikum, jeleng. Nah, dia kayak di hadapan TV. Teruskan sinetron. Malah tadi juga TV itu mukanya dimatiin waktu sholat, ditarikan volumenya supaya sinetron masih bisa terpantau itu caritannya teh kumaha. Tasbih we nu dibawa muter tasbih teh di hadapan TV teh. Tinggal nu dibacana. Kapanon mah terus ka sinetron. Bari senyum sarangan. Ditanya kudu di imah kumaha bisa senyum kan sinetron keur sedih gitu dongeng lagi. Lain cenah tadi ingat sholat maghrib ting 3 rakaat, 4 rakaat. Jadi secara syariat saja sudah seperti itu, apalagi hakikat. Bagaimana mau tercapai hakikat kalau syariatnya sudah seperti itu? Saya pernah di bulan Ramadan diundang ceramah di rumah seorang pengusaha di Bandung itu, Bandung Utara rumahnya. Jadi ceramah terawihnya itu ya pada Isya sebelum terawih gitu ya. Ya, setengah jam lah gitu ya. Rupanya di sekitar rumah si pengusaha ini ada masjid, masjidnya meletik, kantoan tarik pisan. Saya mulai ceramah di masjid itu, mulai taraweh. Dan mereka taraweh yang 23 rakaat. Ceramah saya belum selesai setengah jam, itu Gus beres 23 rakaat. Selama saya ceramah itu saya nahan ketawa, padahal yang seri ya. Bayangkan apa yang terjadi di masjid itu. Al-Fatihah itu sanapas, Pak. Kebayang ada di masjid. Gimana mau tercapai ridho Allah syariat kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke saum Ramadan. Apa syariat saum? Syariat saum itu kita menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Syariat itu. Semua orang yang mau saum, syariatnya harus seperti itu. Jadi kalau ada seorang misalnya jam 7 pagi bulan Ramadan makan sarapan, berarti syariatnya dia tidak saum. Kayak gitu ya. Apakah kalau seorang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, pasti saumnya diterima? Tidak, gitu. Malah kebanyakan tidak diterima. Gitu.
Hasilnya ya cuman sekedar itu tadi, ikut menahan lapar dan dahaga. Batur tedahar, mana tedahar. Batur tenginum, sarua, mana kita tenginum. Hasilnya ya gitu, lapar dan haus. Lalu apa kalau gitu hakikat saum itu? Nah, kita lihat tadi syariatnya. Syariatnya itu kita menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Nah, bagian yang terakhir ini yang paling mudah kita pahami. Hubungan suami istri itu halal haram? Halal. Jadi berarti saum kita itu saum dari yang halal. Syariatnya kita saum itu dari yang halal. Kalau yang haram kita harus saum seumur hidup. Memakan hak orang lain halal haram? Haram. Maka kita harus saum. Saum itu menahan diri. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak pernah memakan hak orang lain sepeser pun selama hidup kita itu. Kenapa? Haram. Bagaimana caranya kita bisa saum seumur hidup dari yang haram? Dilatih oleh Allah setiap tahun selama 1 bulan kita saum dari yang halal. Logikanya kalau selama 1 bulan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita mampu saum dari yang halal, masa 11 bulan kemudian kita tidak mampu saum dari yang haram? Waduh, kalau saja semua orang muslim itu saum benar gitu, aman hidup ini. Ya kan? Tapi begitulah kata Rasulullah SAW, alangkah banyaknya orang yang saum, hasilnya cuma sekedar lapar dan dahaga. Betul dia tidak makan, tidak minum, tapi sepanjang hari di kantor atau di pasar, dagang dia nipuan batur. Yang 9 on dibilang sekilo. Sudah jelas itu susu campur air, dijual dengan harga susu murni. Malah ngomong dek bedu sama susu murni, dek bedu deh. Sudah jelas itu madu campur air gula disebut madu asli, malah ditulis segede naon asli. Sudah jelas itu bensin campur minyak tanah dijual dengan harga bensin murni. Untuk apa dia saum? Yang halal dia saum, yang haram disikat. Untuk apa dia saum dari yang halal kalau dia tidak saum dari yang haram? Dia dilatih saum dari yang halal itu supaya bisa saum seumur hidup dari yang haram. Betul dia tidak makan, tidak minum. Tapi sampai di kantor sibuk saja tangan yang ngutak-atik angka. Bagaimana koma bisa jadi titik, titik bisa jadi koma. Korupsi atau ngaranna tuntunan. Nah sekarang yang ada di Sukamiskin itu dulu saum tidak? Saum. Ayah kita acara buka bersama di TV kan ayah ketinggalan di saum. Nah asup Sukamiskin. Nah inilah yang kita sayangkan itu ya. Jadi di sini hakikatnya tidak tercapai. Betul dia tidak makan, tidak minum, tapi sepanjang sore hari bari ngabuburit ngomongkeun batur. Jeung teuing kunaon ari di bulan puasa ngomongkeun batur mun nikmat bisa itu. Ngomong bari ngabuburit kan itu. Apalagi yang namanya di komplek perumahan. Komplek biasanya masalahnya ya. Ente di dia mah saroleha tuh. Amin. Reun. Amin atulah. Keluar dari rumah itu sudah mandi, sholat asar sudah gitu kan. Kebetulan di depan rumah juga kernyebor di Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena alhamdulillah. Si Akang di Bandung atau lagi tugas keluar kota di Bandung. Anak-anak sehat semua Bu, anak sehat. Semua saum, barudak saum. Enggak telat sahur, enggak. Ibu gimana keluarga sehat? Sehat. Bagus, mukhodimah mah. Mukhodimah mah halus. Bagus mukadimahnya saling silaturahim, kenalnya saling mendoakan ya mudah-mudahan sehat semua alhamdulillah. Sampai setelah amma ba'du. Nah, iya. Sudah dengar berita si Bu Anu? Nah,
Bu. Ini kita sedang saum. Jangankan di bulan Ramadan sedang saum, di luar bulan Ramadan ge ngomongkeun batur mah doraka. Oh, kata yang satu lagi saya juga tahu itu mah hafal saya ge ayat 13 Al-Hujurat ribah. Tapi kan itu lamun ngomongkeun eta mah. Saya mah bukan ngomongkeun ieu mah kenyataan. Nah, biasanya eta dalilna teh lain ngomongkeun ieu mah kenyataan. Ibu, kata yang satu lagi itu, yang dinamakan ghibah itu ngomongkan kenyataan. Ngomongin kenyataan. Kalau bukan kenyataan, itu bukan ghibah, fitnah, itu lebih dosa lagi. Ya sudah kalau nggak mau. Emangnya saya mau maksa? Saya juga nggak pernah ceritakan pada orang lain. Cuman kenapa ke ibu saya ingin ceritakan? Karena dia pernah nyebut-nyebut nama ibu. Naon pernah nyebut ngaran saya? Nya, naon cenah? Mata ge ka dieu. Anjing eta. Aduh, nyeri hati saya ngadengin aja. Jangan nyeri hati segala rupa. Nah ini mah kita asal tahu saja lah. Kayaknya itu ibu nu mana? Oh nggak bisa saya sebut namanya. Kalau saya sebut namanya, ghibah saya, dosa. Nggak boleh saya sebut namanya, Bu. Dari ibu, kan saya yang diomongin. Masa sekarang saya tidak bisa tahu siapa? Nggak bisa, Bu. Nggak boleh saya sebut namanya. Ya sudah, kalau memang nggak mau disebut namanya. Tapi masih se-RW dengan kita. Se-RW. Oh, se-RW. Se-RT. Ente. Oh, se-RT. Berarti RT 2-nya. Lain. RT 3-nya. Terus saya di Papayan. Lain. RT 4-nya. Nya, RT 4. Nah, ada RT 4 mangan 2 jalan, jalan eta jeung jalan itu. Jalan eta berakhir, berarti jalan itu atuh. Nya, jalan itu. Nah, ada jalan itu mah pondok palingnya 25. Maksud ibu yang begitu kita masuk jalan itu? Bukan. Agak tengah ya? Itu. Berarti yang di ujung. Nya. Lah yang di ujung kan cuma 2, kanan dengan kiri. Maksud ibu yang kanan? Bukan, berarti yang kiri atau ada tambah. Nya, atau itu masih ibu eta. Nya. Atau karena untuk disebut karena identitasnya udah jelas gitu itu. Ini sih gak nya. Si ibu mah bikin capek ke sayanya kukulingan kieu. Sugan teh nu sejen ari si beta mah saya mah udah hafal dari dulu juga. Malah saya curiganya tuh kelihatannya dia tuh ada faktor keturunan dan maksudnya gimana? Dah kata orang tua saya dulu, ibunya juga dulunya gitu. Yang bener, ninina ge sarwana gitu. Ninina terus wana, bibina, terus ya panjang itu. Ya Allah, nggak terasa ya sudah mau azan maghrib. Ayo kita siap-siap buka. Kan ini belum selesai, ya Nina belum selesai. Ya kita terusinlah besok sore. Mari ngabuburit kita ketemu lagi, kita terusin. Sekarang kita siap-siap buka dulu gitu. Mau buka apa? Buka puasa? Nggak cukup itu buka puasa kalau ngomongin batur 2 jam. Nah, sekarang pertanyaan saya ini. Ini yang batal syariat atau hakikat? Gimana itu syariat hakikat? Hakikat. Nilai dari syariatnya tidak batal. Dia kan nggak makan, nggak minum. Yang membatalkan syariat itu makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Itu pun kalau disengaja.
Kalau tidak sengaja, ya tidak batal. Maksudnya tidak sengaja makan minum ya. Hari hubungan suami istri, piraku tadi hajar lah. Teringat diwae. Jadi kalau ibu misalnya atau bapak di awal Ramadan itu ya, selesai sahur karena semalaman gak tidur, banyak kerjaan, habis sholat subuh tidur sebentar itu 6:30 bangun ke kamar mandi siap ke kantor, ningali ayo sesa sahur sambil rusuhnya cokot dohar gitu kan. Lewat istrinya kernaun kan sarapan naon pada geus puasa tadi naon sahur. Ya Allah, hilap. Apa kata Rasulullah? Teruskan saumna dan daharna. Daharna mah buru-buru eureun. Lalu harus istighfar? Tidak usah. Kata Rasulullah itu rezeki. Dan Allah teh karuniaan ieu jelema kan kalian lapar kan. Dibuat lupa itu. Maka hamdalah harusnya. Alhamdulillah ya Allah nikmat pisan. Mudah-mudahan besok. Nah lagi. Pernah ada orang bertanya ke saya, gimana kalau seandainya lupa pas lagi makan teringat? Berhenti kan? Berhenti. Alhamdulillah, hamdalah. Kumaha mencan minum. Ini rezeki dari Allah. Aya ngadon kaselak sapopoe. Nah, saya belum berusaha mencari ya, jawaban para ulama mazhab ini. Gimana ini hukumnya? Ini saya berani beristihad sajalah. Kalau memang ibu bapak belum sempat minum dan itu akan menyiksa seharian, minum saja. Minum ala kadarnya untuk ulah kaselak. Lain hayo nyieun selacin. Eta mah memanfaatkeun hilap we eta mah. Minum ala kadarnya untuk sekedar ulah kaselak gitu. Teruskan saum. Jadi yang terancam batal itu hakikat. Jadi kalau kita ingin saum kita diterima oleh Allah, saumlah kita dari yang halal, terutama segala yang Allah haramkan. Kita harus saum. Karena memang itu tujuan Allah melatih kita saum dari yang halal itu, supaya kita bisa saum dari yang halal. Jadi hakikat, kalau kita bicara hakikat, ada dua hakikat yang paling utama itu ya, agar kita bisa mencapai hakikat. Yang kita simpulkan dari Quran misalnya, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Berarti secara syariat dia sholat. Musallin itu artinya dia sudah melakukan syariat sholat. Ternyata kata Allah celaka. Apa penyebab kecelakanya itu? Tidak tercapai hakikat. Apa yang terlanggar? Allazina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu tidak khusyuk, lalai. Bacaan kemana, pikiran kemana, gerakan kemana, ternyata rampung. Ya, lidahnya mau baca Al-Quran, pikirannya kemana-mana, enggak khusyuk. Yang kedua, allazina hum yura'un, riya, berarti ibadahnya tidak ikhlas. Itu dua hakikat itu. Hakikat untuk mencapai hakikat ibadah itu. Ibadah itu harus dilakukan dengan khusyuk dan harus ikhlas lillahi ta'ala. Kapan-kapan kita coba bahas itu ya. Apa itu ikhlas, bagaimana kita bisa mencapai keikhlasan. Apakah kalau kita ibadah kepada Allah mengharapkan surga itu ikhlas atau tidak? Saya ada kajian hari Sabtu yang rutin di Al-Fajar itu ya. Sekarang sudah 20 tahun itu usianya itu sudah
1000 kali pertemuan kurang lebih. Kita pernah membahas ikhlas itu 20 kali pertemuan. 20 kali 1 jam setengah lah itu. Atau 2 jam kadang-kadang. Itu ngebahas ikhlas itu. Kenapa? Begitu panjang lebar para ulama membahas masalah ini. Sebab kalau ini sampai tidak tercapai, hancur ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi kalau tidak ikhlas, maka sia-sialah ibadah. Walaupun gerakan bacaan sholatnya dia lakukan. Sampai-sampai ada begini, ini hanya contoh aja. Seorang misalnya jadi imam sholat. Di sholat yang dibaca sir, zuhur misalnya atau asar. Niat si imam di rakaat pertama itu, dia akan membaca setelah Al-Fatihah itu surat Ad-Duha. Begitu hampir selesai surat Ad-Duha dibaca, dia dengar ada orang yang lari-lari. Ingin mengejar, bisa dapat 1 rakaat. Karena menurut sebagian ulama berdasarkan hadis man adraka ruku mal imam faqad adraka rakaah. Barang yang siapa yang sempat ruku bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat. Karena mendengar ada makmum yang lari itu, si imam dengar ini. Maka akhirnya dia tambah. Yang tadinya rencana cuma baca surat Ad-Duha, dia tambah baca surat Al-Kafirun. Dengan harapan yang masbuk itu segera bisa dapat 1 rakaat. Apa kata para ulama? Imam ini sholatnya sudah hancur. Kenapa hancur? Kan niat dia pertama hanya membaca surat Ad-Duha di rakaat pertama itu setelah Al-Fatihah. Kenapa dia tambah surat Al-Kafirun? Untuk yang masbuk, berarti bukan untuk Allah. Ikhlas itu harus murni untuk Allah. Yang begitu saja sudah salah. Jadi ikhlas itu memang luar biasa gitu ya. Sehingga para ulama tasawuf itu sampai mengatakan, jika ada orang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga, sudah tidak ikhlas. Ada orang beribadah pada Allah takut karena neraka, sudah tidak ikhlas. Mereka sampai seperti itu. Tapi kalau ulama fikih masih mengatakan, kalau seorang beribadah karena Allah juga mengharapkan surga dan takut neraka, itu masih ikhlas. Tapi kalau mengharapkan dunia, baru itu tidak ikhlas. Maka musuh ikhlas itu riya dan sum'ah. Nah, kapan-kapan kita coba bahas itu. Tapi sekarang marilah kita niatkan, niat kita untuk saum itu harus lillahi ta'ala. Jangan sampai begini. Sebenarnya saya terada hoream saum. Tapi sugane bisa rada langsing seperti itu. Itu sudah sudah lain lagi niatnya. Kan? Rek langsing, rek beki gembrot gara-gara saum karena loba dahan. Saya harus saum karena saya saum lillahi. Harus begitu niatnya. Saya kira sementara itu dulu sebelum saya tutup. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ustaz Tatiana dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz mengenai ayat Al-Quran yang tadi Ustaz
Katakan itu ada 6.666. Sebetulnya itu 6.666 atau 6.500 atau 300. Begitu. Nah, bahan penjelasan. 6.666 benar. 6.256 benar. Kok bisa benar dua-duanya? Karena tidak ada satupun ayat, boro-boro satu ayat, tidak ada satu huruf pun yang hilang. Yang membedakan oleh para ulama dulu ketika menyusun Al-Quran itu, beda di dalam menentukan ayat. Jadi ada ini satu ayat, kata satu ulama. Kata ulama lain tidak, ini dua ayat, jadi dipotong oleh dia. Nah itu. Jadi jumlahnya ini dihitungnya dua ayat, sementara ada yang menghitungnya sebagai satu ayat. Sambil contoh saja yang paling dekat ya. Ada yang sudah disepakati bahwa itu hanya 7 ayat, yaitu Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW mengatakan sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Karena kita selalu setiap hari mengulang-ulang Al-Fatihah. Ayat pertamanya mana? Kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya. Kata Imam Hanafi, tidak. Bismillah bukan ayat dalam Al-Fatihah. Ayat pertama itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, di situ udah berbeda kan Pak. Karena Imam Syafi'i menganggap Bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat Al-Fatihah, sedangkan Imam Hanafi meyakini sama dengan surat-surat yang lain, itu bukan ayat, hanya batasan surat. Berarti nanti pemenggalan ayat di Al-Fatihahnya beda antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu ayat. Nah, Imam Hanafi membaginya jadi dua ayat. Nah, itu berlaku untuk surat-surat yang lain, Pak. Jadi nggak ada satupun huruf yang hilang. Cuman pemenggalan ayatnya masing-masing yang berbeda ketika menyusun Al-Quran. Jadi ketika para ulama menyusun Al-Quran, ada yang memenggalnya jadi dua ayat, ada yang menganggapnya satu ayat. Sehingga yang memenggalkan menjadi satu ayat, dan jadi dua ayat, jumlahnya jadi 6.666. Yang dijadikan banyak satu ayat, padahal itu dua ayat menurut yang lain, maka jumlahnya jadi hanya 6.200. Sebenarnya nggak ada yang hilang, Pak. Satu huruf pun tidak ada hilangnya. Hanya pemenggalan ayatnya yang berbeda-beda menurut para ulama. Jadi jangan dibayangkan oleh Bapak Ibu Al-Quran yang tertulis sekarang itu persis seperti yang ada di zaman Rasulullah. Itu kalau saya lihat yang di zaman Umar saja, oh pantas lah. Memang ayatnya nggak ada yang hilang, cuman pemenggalan, pemberian huruf, bacaan, itu memang para ulama yang kemudian menyusun itu. Itu ya. Kalau dulu mau tulisan masih kayak gimana lah gitu. Jadi tidak ada yang hilang, cuman pemenggalan ayatnya yang berbeda-beda. Itu aja. Jadi kalau ada yang mengatakan 6.666 ayat, betul. 6.256 benar. Benar itu. Tergantung pemenggalannya. Pemenggalan ayatnya. Gitu aja. Ya, Pak. Salam. Pertama kali Ustaz yang mengucapkan Rasulullah selalu berdoa waja'ala ashabul qalil. Itu kalau kita ingin praktekkan itu akan melakukannya dari
Nah, itu hanya doa gitu kan. Jadi doa itu gini ya, doa itu kita sering terjebak gitu ya dalam berdoa itu. Pertama, banyak orang beranggapan doa itu harus berbahasa Arab. Harus sesuai dengan yang terbaik adalah yang dicontohkan dalam Quran dan Sunnah. Yang dicontohkan dalam Quran dan Sunnah itu kebanyakan doa-doa itu sifatnya umum. Contoh misalnya doa minta kesembuhan. Allahumma shfi anta syafi la sifa illa sifa'u. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkanlah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Umum itu. Sakit apa? Ya sakit naon umum dia. Nah, andai kata sekarang saya ingin berdoa kepada Allah gitu. Atau ambil contoh lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Umum. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia untuk yang sedang kelilit utang, ya itu bebas dari hutang. Untuk yang sedang sakit, sembuh dari penyakitnya. Untuk yang belum punya jodoh, dapat jodoh. Berbeda-beda itu. Makanya doa itu sifatnya umum. Itu ya. Jadi kita boleh, bagus mengambil contoh doa yang umum. Tapi kalau kemudian kita ada doa yang khusus kita, misalnya tadi, doa minta kesembuhan. Ya Allah, saya tuh ingin sembuh, alhamdulillah saya teh sehat Allah. Dan iya jempol suku anu sebelah kiri ini sedang sakit Allah. Lalu saya coba cari doa, contoh doa dalam Al-Quran dan hadis khusus untuk jempol suku. Itu insya Allah nggak akan ketemu, Pak. Nggak akan ketemu. Lalu saya harus gimana berdoa? Ya, tinggal berdoa saja. Pakai bahasa naon? Ya pakai bahasa naon itu yang saya enak gitu. Ya Allah, itu jempol suku anu kiri atau gitu saya. Silakan pakai bahasa kita. Nah, ada kesan seolah-olah doa itu harus pakai bahasa Arab. Kata siapa? Siapa yang mengatakan doa itu harus pakai bahasa Arab? Sehingga saya sering, Pak. Sering selesai ceramah, saya tutup, saya ceramah itu dengan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah meridhoi segala usaha kita, semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmat, karunia dan inayahnya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri MC. Demikianlah tadi ceramah sudah disampaikan, dan untuk menutup seluruh rangkaian acara ini, kita akan sama-sama berdoa. Dan pada Pak Ustadz, kami mohon untuk memimpin doa. Hari tadi naon, semoga ini, semoga itu, semoga otak. Saya pakai bahasa Arab. Hanya berdiri saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk kedua kalinya. Dan kali ini kita akan berdoa dengan mempergunakan bahasa Arab. Nama wayahna rek ngarti, aminkeun. Mulailah saya amin wassalatu wassalamu amin tarik tadi mah ono aminkeun tarik amin gitu. Begitu bubar eta jemaah itu pada komentar hebatnya itu ilmunya si Ustaz cigana dulu mungkin di pesantren kunaon bagus doana naon wae si doa teu pokoknya halus lah aya robana gitulah pokoknya. Jadi lucu di kita itu. Jadi waktu itu ngaminkeun, amin naon, kabulkanlah ya Allah. Naon? Nya eta nu didoakeun. Naon nu didoakeun? Teuing. Pokona kabulkeun lah itu. Nah, itu kan repot itu. Saya kalau kebetulan umroh dengan jemaah, nggak tahu ada yang pernah dengan saya atau tidak. Itu saya selalu minta kepada jemaah tutup buku manasik. Ayo kita tawaf. Banyak yang stres mau pergi umrah kan, karena
Nah, doa nu pararanjang setiap putaran barareda itu unggal dihafalkeun beuki lalu ngitan gitu. Paciweuh antara ngapalkeun doa dengan nyiapkeun koper. Nanti doa bareng-bareng, Rabbana, Rabbana, Allahumma, Allahumma. Begitu selesai, tadi doa no. Udah saya bilang tutup saja. Kalau kita nggak hafal, bari jeung teu ngarti, ikuti arahan saya sudah. Tutup itu, mulailah kita. Saya bawa tawaf itu. Sebaiknya di putaran pertama ini kita mulai memperbanyak istighfar. Silakan Bapak Ibu bayangkan sambil jalan tawaf itu berapa dosa yang pernah kita perbuat selama ini. Lalu sambil kita bayangkan dosa-dosa itu, mulailah kita membaca Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jika dosa-dosa saya itu tidak kau ampuni, gimana nasib saya di akhirat nanti? Ampuni ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hebat kalau bisa nahan air mata. Hebat. Mudah-mudahan dengan mengalir air mata itu, dosa kita pun ikut terhapus. Bukankah lebih baik kita melakukan itu daripada sibuk baca doa bari ngarti gitu. Nah, itu mungkin nanti syariat gak mencapai hakikat lagi. Gitu ya. Jadi doa yang tadi ya boleh ditiru gitu. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia. Kapan boleh dilakukan? Kapan saja. Kita berdoa itu kapan saja. Tapi yang terbaik doa itu nama yasjud, ketika seorang sedang sujud. Kenapa? Saat itu saat yang paling Allah sukai. Ketika kita menempatkan diri kita begitu rendah di hadapan Allah. Kepala sejajar dengan telapak kaki. Dan itu gak akan pernah kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun ada istilah kita pada orang tua, sembah sujud ananda, kita gak pernah sujudkan pada orang tua. Paling sungkem. Gak boleh kita sujud pada orang tua. Sujud kita hanya pada Allah. Saat itulah Allah paling suka kita berdoa. Jadi perbanyaklah saat sujud kita berdoa. Di luar sujud ya perbanyaklah berdoa. Kapan saja. Di tengah jalan kita tiba-tiba teringat apa gitu. Ya Allah, ya berdoalah. Alhamdulillah Allah tidak memberi syarat untuk berdoa itu harus dalam keadaan suci. Jadi walaupun kita tidak dalam keadaan berwudu, silahkan saja kita berdoa. Atau kita sedang dalam keadaan sedang tidak suci misalnya. Sedang terlarang untuk sholat, berdoa kan tidak terlarang. Ya, itu saya kira. Ya. Kita kan sampai jam 12 ya. Maka Bu. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai masa muda. Ya. Kalau seandainya kita istri ngobrol gitu sama suami, itu maksudnya gimana? Ngobrol di siapa? Oh, ya. Itu maksudnya gimana atau gimana? Iya, jadi ya, jadi ghibah ini gini, kita menceritakan keburukan orang lain, sebenarnya nggak ada keperluannya. Harusnya aib orang lain itu kita tutup, bukan kita bicarakan. Barang siapa yang berhasil menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Kecuali kalau orang itu harus diceritakan keburukannya, karena berbahaya untuk orang lain. Nah, misalnya ini ada 3 calon pemimpin. Maka harus kita buka semua kejelekannya. Kalau kita tahu. Asal kita yakin bahwa itu benar. Harus kita buka. Bahaya ini kalau sampai terpilih misalnya yang rugi 280 juta rakyat. Nah, harus dibuka itu semua. Itu resiko. Siapa yang mau jadi pemimpin harus yang terbaik. Kalau dia merasa tidak baik, jangan pernah mencalonkan. Orang akan membuka semua itu.
Atau dia memang orang jahat. Sekarang saya tinggal di komplek ini misalnya. Kebetulan datang warga baru, pindahan baru. Saya tahu persis kalau orang ini penjahat. Saya berani membuktikan bahwa orang ini memang penjahat, pencuri atau apa dan sebagainya. Saya tahu persis. Saya siap mempertanggungjawabkan itu dunia akhirat. Maka saya harus beritahu warga. Hati-hati, ini orang ini jahat ini. Saya harus beritahu semua warga. Saya bukan ghibah. Bukan ghibah itu. Jangan sampai nanti saya diam saja. Diam, udah takut ghibah. Akhirnya banyaklah warga yang hartanya habis dicuri. Lalu saya nyeletuk. Sebenarnya saya dari awal sudah tahu dia tuh. Atuh lain ngabedaan atuh. Kenapa tidak memberitahu? Jadi ribah itu kita membicarakan keburukan orang lain, gak ada perlunya. Gak ada perlunya, gak ada bahayanya, gak ada. Hanya kita ingin menjelekkan orang lain. Nah itu yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau membicarakan keburukan ibu, misalnya mau membicarakan keburukan suami, boleh Bu. Boleh. Kepada seorang yang ibu percaya. Misalnya seorang istri, dia merasa ada sesuatu yang tidak baik dari suaminya, yang nggak bisa diatasi. Lalu rumah tangga terancam hancur. Lalu ibu cerita pada seorang psikolog tentang suami. Kan itu ghibah. Ghibah yang boleh nggak itu? Boleh, gimana sih psikolog akan mencari jalan keluar kalau kita nggak ceritakan. Atau kita bertanya kepada seorang ulama tentang kasus yang terjadi, yang kita ingin tahu segi hukumnya dari ulama itu. Saya ingin tahu segi hukum. Hukum apa? Ya adalah gitu. Ya hukum aja ulama menjawab. Ini ya kasusnya begini, suami saya begitu. Nah kita bicarakan keburukan suami, boleh tidak? Boleh kalau itu dalam rangka mencari jalan keluar. Jadi yang namanya ghibah itu nggak ada kepentingan apa-apa. Kecuali kita saja ingin menjelekkan orang lain. Itu ghibah itu. Jadi sama dengan gini, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kan itu satu ayat itu. Ghibah, berburuk sangka, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Kan itu dalam satu ayat itu, 3 itu terlarang itu. Hari Intel naon gawena? Cari-cari kesalahan. Berdosa enggak mereka? Ya tidak, memang tugas dia begitu. Buruk sangka boleh enggak kita? Kalau ada alasan untuk buruk sangka boleh. Nanti kalau kita gini misalnya, ini orang katanya ada gelar-gelar mau mencuri ini. Oh, nanti saya kalau buruk sangka dosa dia. Ini salah biarin aja. Nya beak dicuri. Salah. Jadi kalau selama ada alasan untuk kebaikan, boleh kita ghibah, berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain. Yang nggak boleh itu, ya itu aja, hanya kepuasan diri kita dengan kita mengungkapkan kejelekan orang lain, membicarakan keburukan. Nggak ada kepentingannya kecuali orang itu harus jatuh. Gitu. Dan saya merasa lebih mulia dari dia. Gitu. Itu yang ghibah. Ya, jadi nggak boleh kita ceritakan keburukan orang lain yang nggak ada dampaknya bagi kita. Gitu. Kita nggak boleh juga sama suami. Ya kan sama saja kan. Si suami tadinya tidak tahu, sekarang jadi tahu. Nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Jadi biarlah kita saja yang tahu, nggak usah ada yang lain yang tahu. Gitu. Kalau itu menyangkut masalah yang memang tidak ada manfaatnya untuk kita ceritakan. Untuk apa? Kita malah sebaiknya kita tutup aib itu. Kita tutup saja aib dia gitu. Kecuali tadi kalau itu membahayakan orang lain. Maka kita demi menyelamatkan orang lain. Kalau tidak ada tujuan seperti itu, ya jangan untuk apa. Apalagi menjelekan suami. Wah, berat itu Bu. Suami menjelekkan istri, berat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan gini dalam hadis itu.
Seorang suami yang menceritakan keburukan istrinya pada orang lain, atau istri yang membicarakan keburukan suaminya pada orang lain, kata Rasul sama dengan dua setan yang berzina ditonton oleh semua manusia. Berat sekali ini pemisalan ini. Sudah setan berzina, ilala joanan ku semua manusia itu. Sama dengan dia meludahi muka sendiri gitu. Maka Allah sangat murka betul. Kenapa Rasulullah sampai sekeras ini? Karena yang paling tahu aib suami itu hanya istrinya. Orang tuanya belum tentu tahu. Setelah anak itu dewasa, orang tua mungkin udah nggak tahu. Yang paling tahu aib suami, istrinya. Berbahaya betul kalau si istri itu kemudian menceritakan aib suaminya atau suami menceritakan aib istrinya. Maka murkanya Allah dia seperti dua setan yang berzina. Setan berzinah gitu. Itu saking kerasnya. Maka bagaimanapun keselnya kita kepada suami, kepada istri, jangan pernah kita ceritakan pada orang lain. Ya kecuali itu tadi, kalau kita mencari jalan penyelesaian. Harus pada orang yang betul-betul kita percaya bisa menyelesaikan. Misalnya kita ke psikolog, atau kalau menyangkut agama kita ceritakan pada ustadz, itu ini gimana hukumnya ustadz kalau gini. Nah itu kan tidak, kita memang mencari jalan keluar, bukan ingin menjelekkan. Saya kira itu. Ada yang lain? Mungkin cukup ya Pak. Oh cukup. Karena waktu sudah menunjukkan pukul Saya kira sampai 11:30. 20 sampai 30 ya. Jadi bapak-bapak yang masih punya pertanyaan atau apapun mungkin ke depannya kita undang lagi Pak Ustadz ke sini. Silakan Ustadz lanjut. Saya memang ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertama apa yang sedang menjadi masalah besar di negeri ini bisa selesai dengan benar. Karena kalau tidak selesai dengan benar, berat sekali. Berat sekali kalau negeri ini harus tidak diridhoi Allah selama 5 tahun. Yang kedua, marilah juga kita berdoa pada Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina yang masih terus berjuang mereka ya, dengan segala macam perjuangan dan pengorbanan yang mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma khuzna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin minal yahudil ghasibin wa minas salibin al hakilin wa min syairi a'da'il Islam wal muslimin. Ya Allah, kuatkanlah kesabaran dan keimanan saudara-saudara kami di Palestina. Binasakanlah Zionis Yahudi sebagaimana janji-Mu ya Allah. Hancurkanlah persatuan mereka. Kuatkanlah persatuan umat Islam. Agungkanlah mereka ya Allah. Menangkanlah perjuangan mereka. Hanya Engkau yang Maha Kuasa untuk memenuhi permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.